Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ismina. Pada video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas sebuah topik, yaitu penegakan cyber law terhadap data forgery pada kasus penipuan tiket konser di media sosial. Sekarang ini banyak konser besar yang tiketnya habis hanya dalam hitungan menit. Karena panik gak kebagian, seringkali orang mencari dan membeli tiket secara online di media sosial. Nah, celah seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Modusnya bermacam-macam, mulai dari pembuatan akun palsu, bukti transfer palsu, sampai tiket yang ternyata hanya hasil editan. Disinilah data forgery atau pemalsuan data elektronik itu sering terjadi. Nah, dalam video kali ini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya apa itu data forgery, bagaimana kaitannya dengan cyber law, dan bagaimana penegakan hukumnya dalam kasus penipuan tiket konser online. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang cybercrime, cyber law, dan data forgery. Pertama, dari sisi teori. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan komputer, jaringan, atau sistem informasi. Penipuan tiket konser secara online termasuk cybercrime karena dilakukan melalui media sosial dan transaksi elektronik. Di Indonesia, aturan terkait kejahatan cyber diatur dalam cyber law. Salah satunya pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE ini mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, hingga perlindungan konsumen di ranah digital. Data forgery sendiri berarti pemalsuan atau manipulasi data elektronik. Dalam konteks penipuan tiket konser, bentuknya bisa berupa pemalsuan identitas akun, pemalsuan bukti tiket, serta bukti transfer yang diedit. Jadi, bukan hanya soal nggak ngirim tiket, tapi ada tindakan pemalsuan data yang sengaja dilakukan untuk menipu korban. Terima kasih, untuk itu dilanjutkan pada teman saya, yaitu Tri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran kasus dan motif pelaku. Kalau kita lihat berbagai kasus di media sosial, polanya hampir sama. Pelaku biasanya mengunggah postingan yang menawarkan tiket konser dengan alasan seperti tiket sisawat, teman batal, atau melalui just tip. Supaya terlihat meyakinkan, pelaku menampilkan foto tiket, bukti pembelian, dan bahkan testimoni palsu. Nah, disinilah data forgery terjadi karena foto-foto itu bisa saja hasil edit atau mencuri data orang lain. Motif pelaku jelas keuntungan ekonomi. Mereka ingin mendapatkan uang tanpa niat mengirim tiket. Selain itu, pelaku memanfaatkan euforia dan FOMO korban. Korban yang panik tidak dapat tiket resmi, jadi cenderung hati-hati. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kondisi psikologis fans yang terdesak sehingga mereka lebih mudah percaya pada penawaran tidak resmi. Baik, di sini ada beberapa alasan kenapa penipuan tiket konser dan data forgery ini terus terjadi. Pertama, literasi digital dan pemahaman hukum masih rendah. Banyaknya masyarakat belum menyadari bahwa kasus seperti ini bisa diproses secara hukum menggunakan Undang-Undang IT dan KUHP. Kedua, teknologi makin mudah digunakan. Mengedit foto atau membuat bukti transfer palsu sekarang sangat mudah, sehingga pelaku bisa dengan gampang memasukkan data. Untuk penegakan hukumnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar yang cukup kuat. Misalnya, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang IT mengatur tentang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Kemudian, Pasal 378 KUHP mengatur penipuan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau data palsu. Tantangannya ada pada pembuktian digital dan pelacakan pelaku, terutama ketika mereka memakai akun anonim dan menghapus jejak setelah transaksi.
Supaya kasus data forgery pada penipuan tiket konser tidak terulang, perlu upaya dari berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah dan aparat perlu meningkatkan kemampuan digital forensik. Bukti elektronik seperti chat, bukti transfer, dan jejak aktivitas harus bisa dianalisis dengan tepat. Kerjasama dengan platform media sosial juga penting. Yang kedua, platform digital dapat membantu dengan melakukan verifikasi akun lebih ketat, memudahkan laporan penipuan, dan memberikan warning untuk transaksi yang berisiko. Yang ketiga, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Hal sederhana seperti membeli tiket lewat kanal yang resmi, mengecek identitas penjual, tidak tergiur harga yang terlalu murah, lalu tidak mudah percaya testimoni tanpa sumber. Itu bisa mencegah kita menjadi korban. Pengecekan cyberlog saja tidak cukup kalau kita tidak dibarengi dengan perilaku yang lebih hati-hati dari para pengguna. Alhamdulillah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa penipuan tiket konser bukan hanya soal tidak dapat menonton konser, tapi menyangkut data forgery dan pelanggaran hukum digital. Cyberlaw melalui UU ITE dan KUHP sebenarnya sudah kuat untuk menindak pelaku. Tantangannya terletak pada pembuktian digital dan kerjasama antara aparat, platform, dan masyarakat. Sebagai pengguna internet, kita harus lebih hati-hati dan kritis. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.